Halo Bobors, ketemu lagi di channel bobocantik.com, channelnya dimana Bobors bisa menemukan berbagai referensi liburan yang paling lengkap, paling asik, dan juga paling jujur tentunya. Jadi Bocan ingetin, jangan lupa klik dulu tombol subscribe, like, comments, dan enjoy! Di video kali ini, Bocan akan melanjutkan road trip tipis-tipis untuk menggali surga-surga yang ada di Sukabumi. Setelah kemarin Bocan sempat istirahat di Spark Forest Adventure, yang belum lihat videonya lihat dulu supaya bisa ngikutin ceritanya. Nah, di hari kedua ini tujuan Bocan adalah ke Palabuhan Ratu. Pernah kepikiran gak sih jalan menuju Palabuhan Ratu itu seperti apa? Di video ini pokoknya Bocan akan kupas tuntas supaya Bobors gak salah pilih jalan, karena untuk menuju Palabuhan Ratu ini ada dua jalur, yaitu jalur Cikidang dan jalur utama. Dan Palabuhan Ratu sendiri itu kayak pintu untuk menuju tempat-tempat indah lainnya yang ada di Sukabumi, mulai dari Ciletuh sampai Ujung Genteng. Nah, kalau Bobors ke Palabuhan Ratu pakai GPS, biasanya sih akan diarahin lewat jalur Cikidang, karena berdasarkan perhitungan GPS itu adalah jalur tercepat, selisihnya sekitar 20 menit dari jalur utama. Nah, untuk memutuskan mana yang sebaiknya diambil, Bocan kasih tahu dulu ya. Kalau jalur Cikidang itu ekstrim, contohnya Bobors bisa lihat ini lebih berliku, tanjakan turunannya juga lebih curam. Otomatis ini biasanya bikin anak-anak mual. Jalur ini cocoknya sih buat Bobors yang pakai motor atau enggak yang pergi sendiri tanpa keluarga, karena pemandangannya juga lebih oke dan jalannya lebih sepi. Sedangkan jalur yang utama itu kayak lebih family friendly, soalnya jalannya lebih besar ya, walau kendaraannya sedikit lebih rame, terus banyak kendaraan besar juga, tapi ini lebih bisa lebih bisa ditolerir, nggak terlalu bikin mual jalurnya. Nah, jalur ini yang akhirnya Bocan ambil. Seperti apa jalurnya? Simak sampai selesai. Nah, di depan tuh udah kelihatan bukit-bukit gede gitu kan. Bocan awalnya udah takut aja nih, wah kita bakalan membelah berapa bukit lagi nih gitu kan. Apalagi pernah tersasar di Trenggalek yang jalanannya menakutkan. Tapi ternyata alhamdulillah selama menuju Palabuhan Ratu, bahkan selama keliling Sukabumi ini, Bocan nggak nemuin sedikit pun jalan rusak. Semuanya tuh jalanannya mulus, jadi akses dari satu tempat ke tempat lain tuh emang udah bener-bener bagus banget Bobors. Jadi Bobors nggak perlu khawatir soal jalanan, karena walaupun konturnya tuh berlika-liku tapi jalanannya mulus. Dan untuk jalan utama yang Bocan lalui ini juga lebar, jadi kita nggak terlalu kesulitan kalau harus berpapasan dengan kendaraan lain. Selain itu, yang pasti Bobor khawatirin adalah pom bensin. Untuk SPBU-nya di sepanjang Sukabumi ini juga SPBU-nya udah banyak banget kok, jadi Bobor nggak perlu takut kehabisan bensin. Dan rata-rata tuh SPBU-nya emang besar-besar, jadi dia menyediakan berbagai BBM yang sesuai sama kriteria kendaraan Bobors. Nah, ini jalannya masih naik turun. Bocan tuh berangkat dari Spark Forest sekitar jam 12:30 dan sampai ke Palabuhan Ratunya tuh sekitar jam 3-an. Jadi mungkin bisa dibilang hampir 2 jam setengah lah untuk menempuh dari Sukabumi yang nagrak tadi sampai ke Palabuhan Ratunya tuh waktunya sekitar itu. Tapi kalau misalnya Bobors dari Jakarta langsung ke Palabuhan Ratu itu jalannya sekitar 4 jam. 4 jam tuh kayaknya yang paling cepet sih. Tuh di pas akhir-akhir sampai Palabuhan Ratu, kendaraan beratnya udah sedikit berkurang nih Bobors. Di sini kebanyakan mobil-mobil kecil. Bahkan bisa dibilang ini jalanannya lumayan sepi ya. Dan Bocan sih bersyukur banget pas melalui jalanan ini tuh nggak hujan, karena kalau hujan agak ngeri sih. Sebenarnya mungkin bisa tetap aman, cuma Bocannya tuh parno aja kalau harus melewati jalan pegunungan dalam kondisi hujan tuh udah parno duluan. Walaupun jalanannya mulus dan nggak terlalu sering berpapasan dengan kendaraan, tapi Bobors tetap harus ekstra hati-hati karena ini banyak tikungan-tikungan tajam. Nah, ini walaupun jalannya masih berlika-liku, tapi lika-likunya percaya deh, lika-likunya nggak separah yang Bocan lihat di Street View Cikadang. Ini lika-likunya cuma di beberapa spot aja, dan
bukitnya. Kalau misalnya kita selama ini terpukau ya dengan bukit-bukit di Bandung atau di Bogor gitu kan, yang deket-deket dari Jakarta, di Sukabumi ini juga banyak bukit-bukitnya Bobors, dan banyak pemandangan yang menakjubkan kayak pegunungannya gitu tuh oke banget. Nah, di tikungan ini nih banyak pohon banget. Nah, gak jauh dari situ kita udah mau sampai nih ke Palabuhan Ratunya. Nah, kita udah sampai di kota Palabuhan Ratu. Ini kayaknya bisa dibilang kotanya sih, karena ada mall, terus juga ada bank. Ini kayak pusat belanjanya orang-orang yang pusat belanja orang-orang Palabuhan Ratu. Aduh. Nah, ini kita mau jalan-jalan ke Pantai Citepus sama sekalian cari makan siang sih, karena dari pas check out tuh belum sempat makan siang. Nah, ini adalah Pantai Citepusnya Bobors. Bocan yakin kalau misalnya ini tuh cuacanya cerah pasti pemandangannya lebih bagus banget. Itu sayangnya masih mendung, jadi bukit-bukitnya tuh cuma kelihatan ketutup kabut ya, bukitnya cuma kayak bayangan doang, dan lautnya nggak kelihatan biru. Tapi ini semua karena faktor cuaca. Jadi kalau misalnya Bobors ke Sukabumi, mendingan pilih di bukan musim penghujan, biar pemandangannya lebih cakep dan jalan-jalannya lebih tenang lagi. Pantainya bersih, jadi Bobors nggak perlu khawatir, ini pantainya bersih, bagus. Terus bibir pantainya juga lumayan luas, garis pantainya panjang, jadi enak banget kalau anak-anak mau main pasir. Tapi kalau berenang sih ya tetap harus diawasin dan harus hati-hati ya. Kalau Bocan sih nggak bisa berenang di laut, jadi cuma duduk di pasirnya doang. Sekarang waktunya kulineran. Bocan mau cari makan yang nggak jauh-jauh dari Pantai Palabuhan Ratu, tapi ternyata susah juga dapet resto di sana ya. Ada sih resto hotel plus resto maksudnya, tapi dia nggak nyediain makanan untuk tamu dari luar. Jadi Bocan terpaksa ambil arah buat ke pasar yang tadi kita lewatin lagi, dan akhirnya nemu restoran namanya Dapur Asri, dan ini recommended banget. Harganya nggak terlalu mahal, tapi porsinya gede-gede dan masakannya enak. Nih menunya lengkap banget sih, ada yang dari seafood sampai yang sapi, daging, kambing, ayam segala macam. Jadi pilihan menunya banyak banget. Dan ini Bocan pesen sop iga ya buat anak-anak. Kirain porsinya kecil dong, ternyata itu porsinya gede banget. Kayaknya itu dimakan berempat juga cukup sih. Nah, abis kulineran, di next video Bocan akan ngajakin Bobors untuk staycation di tempat yang unik banget. Seperti apa tempatnya dan apa nama tempatnya, tungguin video Bocan berikutnya. Pokoknya ikutin terus cerita perjalanan Bocan di Sukabumi ini. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.